sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Nah sekalian, kita lanjutkan pembelajaran yang selanjutnya, yaitu kita masuki di subtema 3, yaitu tentang pertumbuhan hewan. Kemarin telah kita singgung sedikit tentang ciri-ciri makhluk hidup, di antaranya adalah hewan, yaitu mengalami pertumbuhan dan mengalami perkembangbiakan. Ya. Di sini akan kita bahas lagi tentang pertumbuhan hewan. Anak-anak bisa membuka di buku tema kalian, yaitu subtema 3 pertumbuhan hewan, pembelajaran 1 halaman 98 sampai dengan 99. Anak-anak bisa baca di situ. Ya. Tentunya kalian di rumah ada yang memelihara berbagai macam hewan, ya kan? Ada yang memelihara kucing, kambing, ayam, dan ada yang memelihara burung. Ya. Nah, itu semua adalah hewan-hewan ya, sebagai hewan peliharaan yang tentu saja membutuhkan perawatan yang berbeda-beda. Ya. Sehingga apa? Sehingga hewan-hewan tersebut cara memelihara itu harus sesuai dengan ciri-ciri atau sesuai dengan makhluk hidup itu sendiri. Misalnya hewan ayam, ya, cara memelihara ayam berbeda dengan memelihara kucing misalnya. Karena apa? Karena hewan tersebut memiliki karakter yang berbeda-beda, memiliki jenis makanan yang berbeda-beda. Bahkan hewan tersebut ya, mengalami pertumbuhan yang berbeda-beda. Misalnya kita memelihara ayam, mula-mula ayam itu berawal dari telur dulu. Dari telur, kemudian telur itu ditetas atau diram oleh induknya kurang lebih 3 minggu ya. 3 minggu itu, kalau 1 minggu itu ada 7 hari, berarti 3 minggu itu ya 3 kali 7 ya, 7 kali 3 sama saja, 21 hari, udah 21 hari. Nah setelah itu maka telur yang dirami tadi akan menetas menjadi anak ayam. Anak ayam mengalami pertumbuhan, mulai dari belum mempunyai bulu ya, bulunya masih sangat kecil, kemudian setelah beberapa bulan ada pertumbuhan, tumbuh bulu, ya. Kemudian tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, pertumbuhan makhluk hidup khususnya hewan mulai dari telur sampai dengan ayam dewasa itu mengalami perubahan, ya, perubahan. Nah, perubahan-perubahan itu dinamakan pertumbuhan. Jadi pertumbuhan makhluk hidup itu bermacam-macam. Kemudian selain ayam, jika anak-anak memelihara hewan yang lain seperti kucing, kemudian memelihara kambing, itu juga mengalami pertumbuhan yang berbeda. Ketika lahir kambing itu bentuknya sudah sama. Jadi kambing tidak mengalami dari telur, tetapi langsung anak kambing. Kemudian akan ada pertumbuhan menjadi kambing dewasa. Sehingga perkembangbiakan makhluk hidup itu caranya pun berbeda-beda. Ada yang dimulai dari telur, kemudian ada yang langsung berupa anak hewan itu. Jadi mulai dari anak hewan yang kecil, kemudian tumbuh, kemudian menjadi hewan yang dewasa. Nah, perkembangan dari kecil menjadi besar itu
mulai dari kecil menjadi dewasa, itu namanya adalah pertumbuhan. Jadi pertumbuhan hewan. Nah, bentuknya pun masing-masing hewan pertumbuhannya juga berbeda-beda. Nah, pertumbuhan hewan itu juga dipengaruhi oleh beberapa faktor. Ya. Mungkin dari segi makanan, ya, dari segi kesehatan. Kalau hewan itu terjaga kesehatannya baik, mungkin pertumbuhannya juga baik. Kalau hewan itu jenis makanannya bagus, sesuai dengan yang diinginkan, yang dibutuhkan, ya, maka pertumbuhannya juga akan bagus. Seperti halnya kita manusia. Manusia kalau makanan kita tercukupi, kondisi tubuh kita sehat, maka pertumbuhannya tidak akan terhambat, sehingga akan berjalan semestinya. Itu sedikit mengenai pertumbuhan hewan. Jadi di dalam buku itu dicontohkan hewan, ya, ayam, ya, mulai dari telur, kemudian menjadi anak ayam, kemudian ada ayam muda, kemudian ayam dewasa. Jadi itu mengalami pertumbuhan. Nah sekalian, itu sedikit penjelasan tentang pertumbuhan hewan. Saya ambil contoh yaitu ayam yang sesuai dengan ada di buku kamu. Nah, anak-anak sekalian, ada tugas di situ di halaman 99 dan 100 itu ada 3 pertanyaan yang kalian harus jawab, yaitu yang pertama adalah anak-anak mencari hewan lain yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti hewan ayam, maaf ya. Kalian menulis hewan lain minimal 3 ya, yang memiliki ciri-ciri yang sama seperti ayam. Ayam kan ciri-cirinya 1 berkaki, 2 ya kan, berkaki 2. Kemudian makanannya adalah biji-bijian. Nah, cara berkembang biaknya dengan bertelur. Nah, itu contoh 3 ciri dari ayam. Nah, kalian bisa menuliskan 3 hewan lagi yang memiliki ciri yang sama. Kemudian yang nomor 2, kalian menuliskan perubahan yang terjadi pada ayam sesuai dengan gambar di depan. Jadi kamu amati gambar di depan, kemudian kamu tuliskan urutan perubahannya. Jadi saya jelaskan ya, ini urutan perubahan ini adalah sama halnya dengan urutan pertumbuhan. Kemudian yang ketiga, anak-anak menulis faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan ayam. Tadi juga sudah saya jelaskan di depan. Itu jadi ada 3 pertanyaan yang harus kalian jawab. Kemudian tugas yang kedua, anak-anak menyalin gambar garis yang ada di halaman 101. Kamu salin persis, di situ ada 6 kotak ya, dengan ukuran yang sama. Kemudian kamu salin semacam itu saja. Kemudian nanti juga hasilnya kamu sampaikan kepada Pak Guru. Saya kira itu saja anak sekalian yang perlu kita sampaikan. Silakan tetap untuk belajar di rumah. Silakan mengerjakan tugas-tugas Pak Guru ya. Tugas-tugas yang saya sampaikan silakan untuk selalu dikerjakan, selalu disampaikan kepada Pak Guru. Itu sebagai bentuk anak-anak bahwa anak sekalian adalah di rumah itu tetap belajar. Itu ya, kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.